Bismillahirrahmanirrahim. Taqiyakodah indama nu'minu annaha sawfa ta'ti. Artinya, kebahagiaan akan datang bila mana kita percaya bahwa bahagia itu akan datang. Allah berfirman, Nabi Muhammad bersabda, saya berkata, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang kami hormati dan kami takdimi pengasuh Pondok Pesantren Jalaluddin Arumi, Dr. Kiai Haji Ahmad Mutu Sirot beserta keluarga besarnya, serta para sahabat-sahabat santri, kaum sesalungan, kaum sehidangan, yang mana kita sama-sama bersama dalam melalui rintangan-rintangan yang ada di depan. Namun nasib kita sayang sangat berbeda bila mana kita berada seperti ini. Baik, berdirinya saya di sini akan menyampaikan sebuah ilmu saya. Al-Fakir saya Muhammad Terjadi akan menyampaikan sebuah ilmu tentang madrasah beragama. Baik, apa itu madrasah beragama? Madrasah beragama merupakan kata madrasah yang diambil dari kata moderat, yang berarti tengah. Tidak timpang sebelah kanan, tidak timpang sebelah kiri, tapi ada di tengah-tengah. Itu namanya madrasah atau moderat. Oke, madrasah atau moderat. Nah, dalam titik poin saya khususnya akan menyampaikan 4 ajaran madrasah beragama yang mana dipelopori oleh kaum Nahdliyin atau kaum Nahdlatul Ulama. 4 prinsipnya apa aja? Yang pertama, ada prinsip yang dinamakan tawassul. Wasato yang sudu, tawassul yang artinya tengah. Tawassul itu tengah, tidak timpang kanan, timpang kiri. Segala perbedaan, segala macam perbedaan ada di Indonesia, suku, ras, agama, warna kulit, putih, hitam dan lain sebagainya, itu tidak menjadi patokan sumber masalah yang ada di Indonesia. Mengapa? Karena bersumber dari Al-Quran yang berbunyi, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, wa ja'alnakum min qabaili ta'aruf, inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimul khabir. Yang artinya, inna khalaqnakum, sungguhnya saya telah menciptakan kalian manusia min dzakari wa unsa, dari para laki dan para perempuan. Wa ja'alnakum qabaili ta'aruf, kami menjadikan kalian itu berbagai macam kelompok, berbagai macam ras. Dita'arufu untuk apa? Untuk saling mengenal antara satu sama lainnya. Itu dalilnya dari Al-Quran. Selanjutnya, prinsip kedua, ada prinsip yang dinamakan tasamuh. Tasamuh ini artinya toleransi. Toleransi, saling menghargai pendapat orang lain, saling menghargai ide orang lain, kehidupan orang lain, tidak mementingkan diri sendiri. Itu dinamakan toleransi. Toleransi sendiri pernah juga terjadi dalam zaman Nabi Muhammad SAW. Pada zaman beliau, ketika beliau diajak oleh kaum kafir Quraisy untuk menyembah berhala mereka, untuk mentuhani, menyembah, menjadi hamba, beribadah kepada mereka. Nah, hal tersebut terjadi dalam ayat ini, Al-Kafir. Dinukum waliyadin, akum dinukum waliyadin. Artinya, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi prinsip toleransi yang perlu kita pahami. Garis bawahnya adalah kita tidak bertoleransi atau saling menghargai bila mana menyalahi akidah atau kepercayaan. Nah, semisal saya diajak untuk beribadah juga ke gereja, lalu dia juga ikut beribadah di masjid kami. Nah, itu tidak boleh, karena ada perbedaan tauhid, keimanan. Nah, itu batasnya toleransi. Tapi dalam semua umat, dalam kehidupan sehari-hari, kita diwajibkan untuk toleransi. Prinsip yang ketiga, ada yang namanya prinsip i'tidal. Prinsip i'tidal adalah prinsip tegak lurus. Tegak dan lurus, ibarat kita sholat ketika dalam bagian rukuk. Dalam bagian rukuk, kita perhatikan, misal ini, dan sama Allah. Nah, tegak lurus itu bermaksud bahwasanya kita harus lurus terhadap kebenaran, tidak melenceng kanan dan kiri, tapi kita harus membela kebenaran itu di mana itu berada. Prinsip selanjutnya, yang keempat adalah prinsip tawazun. Prinsip tawazun ini adalah sikap saling tolong menolong. Kita harus tolong menolong antara satu dan lainnya.
meskipun itu berbeda agama. Pada zaman dahulu Nabi Muhammad saja, ketika ada orang wafat yang mana orang tersebut bukan agama Islam tapi agama penyembah berhala, ketika ada mayat orang tersebut lewat di depan dia menghargai dengan cara apa? Dia berdiri, yang semula dia duduk, dia pun berdiri untuk menghormati. Nah, itu sikap-sikap yang terdapat dalam ajaran 4 ahli dalam moderasi beragama. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, karena berbagi ilmu atau sharing itu telah dijelaskan dalam kitab yang namanya Akhlaqul Ilmi. Di sana ada kata-kata seperti ini. Al-ilmu bila amali kasajari bila samari. Mungkin ada yang tahu. Artinya apa? Ilmu ibarat sebuah ilmu adalah pohon, sebuah pohon yang berbuah. Nah, ibarat kita bila tidak mana mengamalkan ilmu kita, tidak men-sharing atau membagi-bagikan antara satu sama lain, ibarat pohon, benar ada pohon, tapi buahnya tidak ada, maka tidak akan terasa nikmatnya kepada yang di antara kita. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.